Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang rangkuman paper kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq. Oke, langsung saja, Fik. Slide berikutnya. Oke, Industri 4.0. Industri 4.0 secara drastis mengubah konten kerja, proses organisasi, dan lingkungan di pabrik pada masa depan. Transformasi produksi industri adalah teknologi digital baru seperti robot otomasi, augmented and virtual reality, Internet of Things, manufaktur adiktif, dan data besar dan analitik. Pekerja juga perlu meningkatkan keterampilan komunikasi menjadi lebih mandiri dan mengambil tanggung jawab mengatur tugas mereka sendiri. Dan pada industri 4.0 ini terdapat pengimplementasian Cyber Physical System atau CPS. Next. Cyber Physical System adalah pengimplementasian teknologi digital baru di sistem manufaktur, meningkatkan konektivitas, dan juga menjembatani kesenjangan antara fisik dan cyber, computational space. Hal ini yang memunculkan Cyber Physical System atau CPS. CPS terdiri dari manusia, komputasi terintegrasi, dan komponen fisik, menciptakan tingkat baru interaksi sosioteknik antara manusia, mesin, material, dan objek. Baik, kali ini saya Muhammad Fikri ingin menjelaskan contoh-contoh dari revolution industri. Yang pertama adalah robot otomasi, di mana di era digital sekarang, teknologi sekarang banyak menggunakan teknologi digital untuk mempermudah pekerjaannya. Tentu saja hal ini tujuannya untuk memperbaiki sistem kerja tentunya. Lalu di sini ada contoh robot khusus perakitan, di mana robot-robot ini khusus untuk merakit mobil atau proses assembling. Hal ini tujuan di dalam dunia industri yaitu mengurangi kecelakaan dalam bekerja. Lalu untuk hal ini, robot ini juga dilengkapi dengan perkakas untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Jadi fungsi dari robot ini intinya untuk perakitan sebuah proses assembling. Assembling itu tersendiri adalah proses perakitan mobil, tapi ini menggunakan robot. Robot yang digunakan di dalam khusus perakitan ini merupakan robot dari 6 aksis yang memiliki 6 aksis dan memiliki aksis Z. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Berikut adalah spray painting. Nah, jadi spray painting ini untuk mengecat mobil dengan menggunakan robot ya, dengan otomasi dan tidak dengan manusia lagi. Biasanya kan kalau mau ngecat harus pakai manusianya. Kalau ini dengan menggunakan mesin digerakkan oleh, tentu saja memerlukan manusia untuk menyalakannya dan menggerakkan mesinnya untuk mengecat sebuah mobil. Lalu di sini ada augmented dan virtual reality. Contohnya adalah Pokemon, di mana Pokemon ini berasal dari augmented reality atau kita dihadapkan dengan kehidupan realita. Contoh saja nih Pokemon ini masuk ke GPS atau base tracking. Dimulai sangat populer game ini pada zaman dahulu karena Pokemon Go ini menggunakan visualisasi augmented reality dalam bentuk games, di mana Pokemon Go ini menggunakan GPS untuk melacak pergerakan pemain serta teknologi augmented untuk menampilkan Pokemon di layar saat menggunakan kamera. Jadi di mana yang mainnya itu melihat Pokemonnya yang ada di dalam HP-nya. Jadi bagaikan kita di kehidupan realita nyatanya seperti itu. Lanjut ke Internet of Things. Jadi IoT itu apa? IoT itu adalah jaringan-jaringan yang bertukar data dengan melalui sensor. Jadi dari sensor tersebut akan menyimpan ke Internet of Things.
Contohnya saja misalkan GPS dan TV. Misalkan contoh kita berada di luar dan kita lupa mematikan televisi. Lalu dengan menggunakan GPS, kita bisa mengetahui nih bagaimana mematikan TV-nya dan letak rumah kita terhadap posisi kita sekarang dengan menggunakan GPS dan mematikannya dengan HP. Dan dengan hal itu kita bisa mematikan TV dari jarak manapun. Lalu yang kedua adalah proses manufacturing, di mana proses manufacturing ini digunakan untuk digunakan dalam industri manufaktur. Contohnya ini misalkan manufaktur AC maupun mesin. Jadi di sini beltnya ini memiliki sensor yang terpajang dan terpasang untuk mengirim data. Nah, dari sensor ini mengirim data untuk mengetahui bagaimana nih kesehatan dari mesin dan spesifik produksinya bagaimana. Lalu ketika dia sudah mengidentifikasi, baru masalahnya tersebut diperbaiki untuk memperbaiki produksi tersebut. Lalu sebelum ini dilepas melalui sabuknya, ini bagian sabuknya, itu ada barcode di bagian sini nih, bagian mesinnya, untuk melihat dan berisikan kode produk dan detail pabrik buatan proses industri tersebut. Lalu di sini ada GPS atau Cyber Physical System. Jadi CPS ini yaitu kompleks mesin, produk fisik, item virtual, fasilitas komputasi, maupun penyimpanan yang bisa berinteraksi satu sama lain. Contohnya manusia dengan sistem. Kita contohin saja seperti kita memakai LMS di perkuliahan kita. Jadi semua mahasiswa itu bisa berinteraksi langsung bersama dosen yang mengajar. Sistem produksi hybrid menjembatani kesenjangan antara manusia dan mesin. CPS dan kombinasi pekerja, manusia, dan otomasi produksi dikatakan menciptakan hybrid sistem produksi yang mengandalkan kolaborasi manusia-mesin yang erat dan tugas baru itu yang terhubung ke perangkat komputasi. Menggunakan pendekatan faktor manusia dan ergonomi untuk menganalisis, memahami, dan merancang pekerjaan manusia dan cyber physical system di industri 4.0 bisa sangat bermanfaat, namun karena hal ini baru dari konsep industri 4.0, penelitian lebih lanjut dalam bidang ini sangat diminati. Next. Kombinasi keyword yang mendapat hasil pencarian database pada tahap identifikasi menghasilkan 110 makalah yang memenuhi syarat untuk penyaringan lebih lanjut. Karena beberapa publikasi memasukkan beberapa kata kunci terkait industri 4.0, 110 makalah menyertakan beberapa duplikat. Next. Di sini merupakan data karakteristik kata kunci industri 4.0 yang terkait dengan human factor atau ergonomi. Berdasarkan tabel di samping bahwa industri 4.0 dan sistem fisik cyber adalah kata kunci yang paling sering muncul. Masing-masing muncul sendiri dalam 19 dan 18 makalah. Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat 19 makalah dan 18 makalah. Melihat semua kata kunci, keduanya muncul di 47 dari 50 makalah yang sesuai dengan 94%. Jadi 19 ditambah 18 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1. Nah, ini semua merupakan muncul di 47 dari 50 makalah yang sesuai dengan 94%. Jadi makalah yang muncul ini 94%. Lalu yang di sini adalah merupakan diagram Pareto. Jadi nama tabel ini merupakan tabel Pareto yang menggambarkan karakteristik kata kunci industri 4.0 yang terkait dengan human factor dan ergonomi. Kita lanjut. Di sini merupakan jumlah publikasi akademis yang berhubungan dengan human factor
and Ergonomi di Industri 4.0. Bisa kita lihat dari tahun 2013 hingga 2017, jumlah publikasi akademis yang berhubungan dengan human factor dan ergonomi di industri 4.0 meningkat secara eksponensial dan menurun pada tahun 2018. Jadi bisa kita lihat nih, dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, hasilnya ini meningkat human factor and ergonomi di industri 4.0. Lalu di 2018 ini menurun. Lalu bisa kita lihat juga publikasi di bidang industri 4.0 dan HF dan E meningkat dari 2013 hingga 2017, meskipun publikasi terkait dengan HF atau E telah meningkat pada tingkat yang lebih lambat daripada industri 4.0. Jadi bisa kita lihat nih di sini kata kunci industri 4.0 dari tahun 2013 hingga 2017 itu meningkat sampai 3.285 secara signifikan kenaikannya. Lalu yang HF atau ergonomi dia meningkat seiring lambat daripada kata kunci industri 4.0-nya. Jadi dari 4.017 menjadi 4.587 ini sangat lambat laju pertumbuhannya. Kita lanjut. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif dan kuantitatif, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep industri 4.0. Dan hasil dari analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa kata kunci industri 4.0 dan sistem fisik cyber adalah yang paling sering muncul dalam publikasi akademis yang berhubungan dengan human factor and ergonomi di industri 4.0. Hasilnya juga menyoroti kurangnya perhatian yang diterima human factor atau ergonomi dalam penelitian industri 4.0. Di sini ada juga analisis data kualitatif difokuskan pada menyoroti hasil yang berlaku dan diskusi tentang pentingnya human factor atau ergonomi di industri 4.0 yang dikodekan dalam 3 kategori human factor atau ergonomi. Pernyataan yang kami sajikan di bagian ini bukanlah perkiraan, prediksi atau pandangan subjektif dari penulis makalah ini, tetapi merupakan temuan dari analisis data kualitatif dari tinjauan pustaka. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan pembahasan tadi, maka didapat kesimpulan publikasi akademis berurusan dengan hal ini masih sangat langka. Mayoritas publikasi adalah proceeding, konferensi, dan sebagian kecil dari publikasi datang dari outlet publikasi terkait human factor atau ergonomi. Data dari publikasi ini sangat berat diestimasi dan prediksi skenario di masa depan dan menyajikan data empiris deskriptif baru yang terbatas. Banyak dari tindakan dan rekomendasi preskriptif yang disarankan oleh publikasi ini tidak berdasar dan belum teruji. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan fokus pada bukti empiris untuk menetapkan dasar bagi tantangan dan peluang yang muncul dengan teknologi digital baru dan industri 4.0. Dan memperluas ruang lingkup penelitian untuk mencakup ketiga tingkatan organisasi yang terdiri dari strategis, taktis, dan operasional. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.